saudara kandung, ipar, bisa merujuk juga pada keluarga besar, keluarga inti. Ya, tetapi sesungguhnya kata saudara-saudara di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak berbicara tentang keluarga inti, tidak berbicara dengan saudara kandung. Tetapi apa saudaraku? Itu adalah berbicara tentang saudara-saudara dalam rohani. Saudara-saudara dalam rohani tidak berbicara tentang saudara secara natural, tetapi ini adalah berbicara tentang spiritual. Itu yang ada di dalam kalimat ini, kata saudara-saudara. Siapakah itu mereka? Saudara-saudara itu adalah orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah. Itulah kata saudara-saudara di situ. Orang-orang yang datang kepada Allah, yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan, yang sama-sama untuk memuji Allah mereka, menyembah Allah mereka, yaitu Yahweh. Itulah kebersamaan mereka. Dari mana kita tahu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan? Perhatikan, ada kalimat yang paling atas itu adalah ada kata ziarah. Kata ziarah. Saudara, ketika saudara mendengarkan kata ziarah itu, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau berarti kalau dengar ziarah, yang ada dalam pikiranmu kemana? Kemana? Ke kuburan kan? Iya, ke kuburan. Iya. Kalau dikatakan ziarah, ya maka ke kuburan. Kita pergi ke kuburan, kita bawa bunga, kita taburkan bunga, dan bila perlu ada orang-orang kasih makan, ya kan, kasih makan. Entah siapa dia kasih makan di situ. Dia bawa kue, ya. Ada juga pernah saya lihat itu di belakang rumah kami itu mereka pergi ziarah, bawa kue, bawa sini. Ya. Padahal waktu hidup bapaknya nggak pernah dikasih kue sama bapak. Yang nggak pernah kasih siri aku bapaknya. Setelah mati, akhirnya dia aku bapaknya. Itu ketika kita mendengar kata ziarah. Tetapi sesungguhnya ziarah itu bukan pergi ke makam. Ziarah itu adalah, artinya itu dalam ayat ini bukan pergi ke kuburan, tetapi ziarah itu adalah beribadah. Ya, cuma kalau kita dengar kata ziarah itu adalah pikiran kita kuburan. Dan sebenarnya ziarah ini adalah beribadah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu adalah nyanyian pendakian. Nyanyian pendakian. Kenapa dikatakan nyanyian pendakian, Bapak Saudara? Karena bait Allah itu terletak di Yerusalem. Dan Yerusalem itu ada di pegunungan Yehuda. Jadi dia akan naik ke atas. Ya, jadi karena dia ada di pegunungan Yehuda, maka itu adalah bait Allah itu ada di atas gunung, tapi tidak, bukan gunung yang paling tinggi. Maka kalau mereka pergi ke situ adalah ada pendakian, mereka mendaki. Jadi itu adalah ziarah, itu adalah mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan di bait Allah. Maka dikatakan adalah nyanyian pendakian, artinya adalah nyanyian untuk beribadah di bait Allah, di mana ada bait Allah itu ada di gunung. Amin. Ya, itu artinya ziarah adalah beribadah. Nah, Bapak Saudara, dari mana kita tahu bahwasanya itu adalah Yerusalem itu ada di atas gunung, bukan gunung yang paling tinggi, tapi lebih tinggi dia daripada Yeriko. Nah, dari mana kita tahu? Di dalam kitab Lukas pasal 10 di situ diberikan satu perumpamaan oleh Yesus. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Waktu ada penyamun memukul orang itu, ya, dan ada orang Samaria. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti itu adalah, kalau di Yerusalem ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, berarti Yerusalem itu lebih tinggi daripada Yeriko. Jadi di situ ada bait Allah. Makanya dikatakan itu adalah nyanyian pendakian. Ya, itu adalah ziarah. Jadi saudara-saudara dalam ayat yang pertama yang sudah kita baca itu adalah bukan saudara kandung, bukan saudara inti, bukan saudara ipar, bukan juga keluarga besar, tetapi saudara-saudara yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Orang-orang yang datang kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka datang beribadah kepada Tuhan, ada satu momen yang mereka rayakan. Perayaan apakah itu kita nggak tahu. Pokoknya bagi bangsa Israel itu, bagi orang Yahudi itu ada begitu banyak hari-hari raya besar mereka. Ya, ada hari raya Paskah, ya, ada hari Pentakosta, ada hari raya Panen. Nah, itu macam-macam, ada banyak. Tapi kita kata hari raya apa yang mereka rayakan pada waktu mereka datang ke Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, contohnya hari raya Pentakosta itu. Bapak Ibu Saudara tahu apa itu Pentakosta? Apa Pentakosta?
Apa? Yang turunnya Roh Kudus. Kalau orang Kristen yang menjawab. Jadi Pentakosta itu adalah artinya tergantung siapa yang menjawab. Kalau orang Israel yang menjawab, maka mereka berkata Pentakosta itu adalah hari turunnya hukum Taurat dan hari raya panen. Ya, hari turunnya Roh Kudus, hari turunnya hukum Taurat dan hari raya panen. Artinya adalah hari bagi lentu bagi mara orisa ba ubah pamas, itulah yang Pentakosta. Tapi kalau orang Kristen yang menjawab, maka orang Kristen menjawab begini, hari turunnya Roh Kudus. Jadi Pentakosta itu tergantung siapa yang menjawab. Sama dengan Paskah. Kalau ditanya apa itu Paskah, kalau orang Israel yang menjawab, maka orang Israel berkata adalah keluarnya orang Israel dari Mesir. Itu kalau orang Israel menjawab. Tapi kalau orang Kristen menjawab, apa jawaban kita? Kebangkitan Yesus dari kuburan. Nah, Pentakosta itu mana lebih duluan? Pentakosta atau turunnya Roh Kudus? Pentakosta, sudah ada Pentakosta dari turunnya Roh Kudus. Karena Pentakosta itu turun pada waktu Roh Kudus itu turun pada waktu Pentakosta. Mereka sedang merayakan Pentakosta di Yerusalem. Dari segala bangsa orang-orang Yahudi mereka datang berkumpul di Yerusalem. Untuk apa? Mereka merayakan Pentakosta, hari turunnya hukum Taurat dan hari raya panen. Dan di saat itu turun juga Roh Kudus. Jadi artinya adalah sudah ada Pentakosta sebelum turun Roh Kudus. Ya, cuman kalau orang Kristen yang jawab apa Pentakosta itu, maka orang Kristen menjawab hari turunnya Roh Kudus. Nah, kira-kira seperti itulah hari raya yang sedang mereka rayakan. Tapi kita nggak bisa pastikan hari raya apakah itu. Pokoknya mereka datang untuk merayakan hari raya besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimanakah kita membangun kebersamaan? Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan? Jawabannya adalah untuk membangun kebersamaan itu adalah mengesampingkan berbagai macam perbedaan. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Mereka datang ke Yerusalem itu ada ribuan orang yang datang, ada banyak orang yang datang ke Yerusalem, dan dengan datangnya beribu jumlah mereka pasti adalah terbelakang yang berbeda-beda. Ada sifat yang berbeda-beda. Barangkali ada warna kulit yang berbeda-beda, ada logat bahasa yang berbeda-beda, ada bahasa yang berbeda-beda juga. Maka untuk membangun kebersamaan itu harus dikesampingkan perbedaan. Katakan amin. Dari mana kita tahu bahwasanya begitu banyak orang yang datang pada waktu itu? Contohnya saja pada waktu Pentakosta. Ya, pada waktu Pentakosta itu lalu Petrus berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah, berapa banyak yang bertobat? Halo, pada waktu Petrus berkhotbah, berapa banyak yang bertobat? 3.000 orang. 3.000 orang, Bapak Saudaraku. Hanya sekali berkhotbah, bertobat berapa? 3.000 orang. Kalau kita berapa? Kalau berarti sekali berkhotbah berapa ya? Hah? Mungkin kalau kita 3.000 kali bertobat, baru 1 orang bertobat. 3.000 kali berkhotbah, baru 1 kali bertobat. Kalau Petrus hanya sekali berkhotbah, 3.000 yang bertobat. Barangkali kalau kita 3.000 kali berkhotbah, baru sekali bertobat, 1 orang bertobat. Nah, pada waktu itu begitu banyak orang datang berkerumun situ, banyak kali bertobat, 3.000 orang. Dan biasanya mana lebih banyak? Yang bertobat atau belum bertobat? Yang belum bertobat. Artinya ada masih banyak lagi orang lain di situ. Nah, demikian pada waktu itu ketika mereka sedang merayakan suatu perayaan itu, ada banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Nah, tahu Bapak Saudara, ketika mereka menuju baik anak itu ke atas gunung, dan pasti jalan pada waktu itu beberapa ribu tahun yang lalu bukan seperti jalan saat ini. Ya, kalau jalan saat ini kan mungkin sudah diperlebar, semakin diperlebar. Nah, jalan pada waktu itu pasti sempit. Nah, ketika ribuan orang yang datang ke Yerusalem, mereka menuju pada Allah, pasti ada desak-desakan mereka, dan pasti ada sifat mementingkan diri sendiri. Mereka mengejar, mereka berlari, mereka mencari tempat yang lebih nyaman, mencari tempat duduk. Ya, nah pada waktu itu pasti muncul namanya di situ adalah ada kemungkinan ada terancam namanya kebersamaan. Itulah sebabnya pemazmur ini bernyanyi. Dia bernyanyi di situ, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, indahnya. Sungguh alangkah baiknya, indahnya. Kenapa dia menyanyikan itu? Menyadarkan mereka, mengingatkan mereka apa tujuan mereka datang ke Yerusalem, apa tujuan mereka datang berbondong-bondong di Yerusalem, yaitu beribadah menyembah Allah, beribadah untuk menyembah Yahweh. Nah, perhatikan ada kalimat di situ adalah sungguh alangkah
baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dalam terjemahan kalau bahasa Ibrani bukan indahnya, tetapi apa? Menyenangkan. Sungguh alangkah baiknya dan menyenangkan. Menyenangkan. Berbeda artinya kalau indah dengan menyenangkan. Kalau indah itu hanya sekedar untuk dilihat, ya, indah, ya, untuk di mata, ya, untuk dapat dilihat aja indah. Tapi kalau menyenangkan, pas di mata, pas di hati. Ya, berbeda artinya indah dengan menyenangkan. Kalau hanya indah, tapi kalau menyenangkan, kata menyenangkan pasti indah di mata dan menyenangkan juga di hati. Ya, nah itu dia sebenarnya. Betapa menyenangkan kalau kita lihat ada kebersamaan, menyenangkan kita lihat, menyenangkan di mata kita dan menyenangkan di hati kita. Apabila saudara-saudara rukun bersama, ada keunitian yang alangkah baiknya dan menyenangkan. Kalau sudah terjadi kebersamaan, ya, kalau sudah terjadi kebersamaan, apa kebersamaan mereka itu? Kebersamaan mereka itu adalah sama-sama hanya satu tujuan, untuk menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Nah, seperti apa kebersamaan yang bisa kita rasakan? Seperti apa gambarannya kebersamaan itu? Dikatakan di situ, yang pertama adalah seperti embun, seperti minyak yang baik di kepala Harun. Ayat yang kedua, ya, kalau sudah tercipta kebersamaan itu, apa yang bisa dirasakan? Kesenangan apa yang bisa kita rasakan? Dikatakan di situ adalah seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Seperti minyak yang baik di kepala Harun. Ya, minyak apa kayak itu? Yang jelas bukan minyak goreng. Ya. Yang jelas bukan minyak goreng. Minyak apakah itu? Karena kalau katakan minyak goreng, kamu kira karena ditaruh di wajah kan, ditaruh di kepala kamu kira minyak goreng. Tapi minyak apakah itu? Minyak wangi, parfum. Seperti apa parfum itu? Harum. Nah, tentu parfum ini, minyak wangi ini bukan minyak wangi sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan minyak wangi sembarangan, minyak wangi yang sangat spesial dan tidak ada duanya. Kenapa? Karena sudah ditentukan bagaimana cara meraciknya. Seperti apa komposisinya? Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33. Nanti bisa baca di rumah, terlalu panjang ayat. Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 32. Di situ sudah ditentukan bahannya, komposisinya, bahkan cara membuatnya pun sudah ditentukan. Dan tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru. Kalau ditiru itu ada satu aturan. Kalau ada orang yang meniru cara membuatnya itu, dikatakan oleh Tuhan akan dilenyapkan dari tengah-tengah orang Israel. Minyak apa ini? Minyak yang paling mahal yang dikhususkan untuk apa? Untuk menabiskan Harun dan anak-anaknya. Minyak ini dikhususkan untuk menguduskan alat-alat di dalam kemah suci. Ya, untuk menguduskan semua berkakas-berkakas di dalam kemah suci. Dan untuk menguduskan, untuk menabiskan Harun dan anak-anak. Itulah minyak yang dimasukkan di sini. Dan minyak yang sangat spesial yang tidak ada duanya, harum. Saudara ya, parfum, minyak wangi yang begitu wanginya sangat luar biasa. Saudara pernah pakai minyak wangi? Pasti. Tadi waktu mau kesini ada yang pakai minyak wangi? Pasti. Yang pakai minyak wangi sekali seminggu? Ada yang? Sekali sebulan? Ada yang? Sekali setahun? Waduh, berikan kalau sekali setahun. Yang pada hari Natal itu. Tapi saya enggak pakai parfum. Sudah enggak pakai parfum, sudah lama enggak pakai parfum. Tapi kenapa? Karena orangnya sudah wangi. Iya. Enggak lah ya, menghemat. Ya minyak rambut aja pun enggak minyak rambut yang mahal saya pakai. Tahu minyak rambut saya? Baby oil. Kalau saudara punya parfum ini wangi sekali. Terus saudara bagaimana cara membedakan minyak parfum yang mati, yang mahal? Bukan keharuman seperti yang lain. Pada saat kita berpapasan dengan kita lewat, begitu kita lewat, tercium, itu mahal itu. Begitu kita lewat kita, 2 langkah dia lewat kita, pasti mahal itu. Kalau 2 meter lagi belum ketemu dengan kita, tercium baunya, itu nggak mahal. Paling-paling itu kamelia.
Amin. Tidak dipakai pada waktu ada orang meninggal. Ya, jangan tersinggung orang yang pakai parfum merek Camellia ya. Nah, jadi Bapak Saudara, itulah parfum yang dipakai di situ. Ya, yang dipakai adalah parfum yang sangat mahal dan harum. Maksudnya apa? Seperti apa gambaran kebersamaan itu? Dikatakan seperti minyak yang mahal. Artinya adalah berharga dan harum. Katakan amin. Kalau ada kebersamaan, maka kumpulan kita itu berharga. Kalau ada kebersamaan, maka perkumpulan itu harum. Kenapa ada kebersamaan? Paulus mengatakan dalam Korintus, mengatakan, hidup kami ini adalah menjadi bau yang harum di tengah-tengah orang yang sudah selamat dan di tengah-tengah orang yang akan binasa. Jadi kalau ada kebersamaan, ada keunitian, maka kehidupan kita menjadi bau yang harum dan berharga di mata orang. Kalau ada kebersamaan. Tapi kalau ada sikut-sikut seperti ada kebersamaan, maka orang berkata, ya irano ya, ya irano. Kalau ada kebersamaan, searah setujuan kita, maka hidup kita dinilai dan dalam penilaian orang berharga kita dan kalau ada hal-hal yang kita kerjakan yang bermanfaat bagi orang lain, maka itu adalah harum. Kalau ada hal yang kita kerjakan berdampak bagi orang lain, itu adalah kita harum. Kalau ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu adalah menjadi berkat bagi orang lain, maka kehidupan kita itu berharga dan harum. Ada lagu ini, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, gitu ya. Harum namanya. Apa yang harum? Nama. Bukan kita tulis Kartini.